kepedulian sosial ini biasanya sering terjadi di kota-kota besar. Apalagi mereka kebanyakan penduduk di kota itu bersifat heterogen, yang mana lebih bersifat individualisme. Jadi kadang kalau bertetangga itu kadang kalau ada orang atau temannya itu kadang ya udah dia nggak tahu karena nggak pengen tahu itu dia. Pasti dari lingkungan ya. Terima kasih karena selanjutnya Pak. Saya setuju dengan pendapat Nana sebelumnya. Mungkin sudah terjadi di kota besar karena yang sedang mengalami penduduk sekarang itu contohnya kan banyak artis-artis atau guru-guru itu yang buat konten itu dengan contohnya kayak di komis gimana. Terus orang-orang udah peduli, taunya dia di orang jadi males gitu. Jadi nggak jadi kayak merasa tertipu apa gitu kan, makanya kayak lagi Nggak ada saksi lagi ya. Nah, ada lagi? Nah, sudah. Jadi dari yang anak-anak ibu sampaikan tadi, faktor penyebabnya yang pertama ada individualisme, yang kedua ada kurangnya empati, terus lagi ada dari pengalaman pribadi, dari lingkungan dan gengsi. Bagus ya pendapat anak ibu semua. Nah, karena menurutnya kepedulian sosial itu sendiri pasti ada dampaknya bagi kita. Dampaknya apa itu? Silahkan Tania. Mungkin dari sifat individualisme dan sifat individu tersebut, saat individu itu membutuhkan orang lain itu pun ada juga yang untuk menolongnya, karena individu itu saat orang lain kesusahan dia tidak menolong orang tersebut kan, jadi kayak dia susah sendiri nanti. Ada yang lain apa? Silahkan Dea. dampaknya mungkin ya sama seperti teman-teman yang lain, dan mungkin ya mungkin orang tuanya kurang membawa anaknya ini untuk bersosialisasi dengan tetangga-tetangganya atau teman-temannya. Nah, ada yang lain? Sudah. Nah, jadi dapat kita lihat dampaknya jika pada diri sendiri kita yang tidak ada minat untuk menolong orang lain, maka orang lain pun pasti enggan buat menolong kita. Terus juga lagi pasti akan terjadi banyak individualisme, maka kayak akan terjadi banyak kekerasan, pencurian di mana-mana seperti itu. Nah, bagaimana cara meningkatkan kepedulian itu? Ada yang tahu? Silakan Fauzana. Mungkin kita sebagai pribadi itu lebih bersimpati dan empati. Contohnya kalau ada orang yang mungkin lagi apa namanya itu bekerja mungkin sebagai pengamen gitu. Mungkin kita bentuk kepedulian kita itu kita memberinya sedikit semampu kita, itu bentuk kepedulian kita pada dia. Lagi silakan ya. Mungkin dari orang tuanya dulu ya harus kayak mengajarkan anaknya ini untuk berempati ke teman-temannya atau enggak ke orang-orang yang menolong orang lain lebih tua dari kita. Silakan Syura. Menurut saya mungkin kita sendiri yang meningkatkan rasa empati karena sejak kita sebagai manusia khususnya itu tidak bisa uji, jadi bagi diri kita sendiri kita yang harus mengembangkan seperti ini. Yang bagus. Terima kasih Pak. Kemudian ada. Kalau menurut saya karena zaman sekarang ini banyak orang yang sendiri ya Bu, karena itu juga bisa menurunnya kepedulian sosial. Jadi kita sebagai generasi muda saat ini harus bisa menanamkan sikap empati pada diri sendiri agar bisa dapat bermanfaat bagi orang lain. Bagus pendapatnya. Ada yang lain lagi? Nah, juga sudah. Jadi dari yang anak-anak itu katakan tadi bahwa meningkatnya kepedulian sosial itu dapat kita lakukan dengan cara penyadaran diri terlebih dahulu. Nah, terus juga lagi bisa dari didikan orang tua kita dengan memberikan sosialisasi kepada anaknya. Terus dengan meningkatkan minat empati dan simpati kita. Nah, anak-anak ibu dari bahasan kita tadi tentang topik menurunnya kepedulian sosial, maka ibu meminta anak-anak sekalian untuk berkomitmen pada diri sendiri. Silakan pada dia. Komitmen saya akan peduli kepada
terima kasih ya. Nah, Ibu harap juga dari anak-anak Ibu menyampaikan pesan-pesannya terhadap kegiatan kita hari ini. Silakan, Pak Syufa. Mungkin untuk bisa dari saya mungkin pasal yang menarik bisa kita lihat juga ini minggu depan bisa diikuti. Namun untuk saat saya mungkin bisa disini dengan sedikit gimana Terima kasih atas sarannya, Pak. Selanjutnya Alif. Setuju dengan Sifat, kegiatan selanjutnya akan banyak dilakukan kegiatan ringan seperti permainan dengan kegiatan lagi tidak terlalu menonton namun seperti itu. Nah, dari pesan Syifa dan Olin tadi, mereka ingin melanjutkan kegiatan. Bagaimana dengan lainnya? Setuju. Nah, kira-kira kapan kita akan melanjutkan kegiatan Pak? Kapan ya? Di hari Jumat sebelum Jumatan. Boleh, ada lagi? Silakan ada. Menurut saya di hari ini saja Bu, di hari ini jam ini minggu depan. Boleh, ada lagi? Nah, jadi kita akan melanjutkan kegiatan di hari yang sama dan jam yang sama saja. Setuju yang lain? Bagus. Untuk mengakhiri kegiatan ini, karena tadi sebelumnya mengawalinya dengan doa, maka kita akan menutupnya dengan doa juga. Silakan siapa yang mau memimpin? Silakan ya. Untuk mengakhiri kegiatan kita, mari kita ucapkan hamdalah. Terima kasih ya, dan terima kasih juga yang diucapkan kepada anak-anak Ibu yang telah mau aktif dan mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Juga mari kita apresiasi pada diri kita sendiri. Nah, untuk itu mengakhiri kegiatan ini, mari kita bersama-sama sambil menyanyikan Sayonara sambil berdiri. Silakan anak-anak. Mulai dari kanan Ibu, silakan.